Hello everyone, semoga kabar kalian baik semuanya. Lazy Tech kali ini adalah review singkat untuk VGA dari Power Color Red Devil RX 5808 GB. Mid-range GPU berbasiskan Polaris dengan harga 3,9 juta. Jadi harganya ini beda kurang lebih 200.000 dari RX 480 Red Devil. Perbedaan yang ada dari generasi sebelumnya adalah sekarang hanya menggunakan dua fan, mendapatkan core clock dengan boost mencapai 1380 yang sebelumnya hanya 1330. Fitur lainnya hampir sama semua. Portsnya tetap sama dengan satu DVI, 3 DisplayPort, dan satu HDMI. Fiturnya juga sama. Yang berbeda dari Red Devil milik RX 480 adalah coolernya. Selain dua fan, panjang itu dipangkas. RX 480 hampir mencapai 31 cm. Jadi pilihan casing menjadi terbatas, tapi untuk RX 580 panjangnya kurang lebih hanya 25 cm. VGA ini menggunakan 8 dan 6 pin, berarti menambah 6 pin dari RX 480 yang berarti memang bisa menggunakan wattage lebih tinggi. Di RX 480 Red Devil, di afterburner penggunaan listrik berkisaran di 150-155 watt di maksimum full load-nya. Sedangkan untuk di RX 580 ini bisa mencapai 195-200 watt. So pertanyaannya, apakah ada perbedaan berarti untuk RX 480 dengan RX 580, terutama untuk seri Red Devil ini? Bisa kita lihat di benchmarknya. Test bench seperti biasa ada di description yang bisa kalian lihat. Sekarang kita langsung seperti biasa mulai dari game-game DirectX 11 ke DirectX 12. Dan game pertama adalah GTA 5. Di GTA 5 dengan ultra quality graphic settings dan menggunakan MSAA 2x untuk anti-aliasnya di resolusi 1080 mendapatkan average 87 fps dan minimumnya di 74. Sedangkan untuk resolusi 1440p ada di average 60 dengan minimumnya 50. Di 1440p nggak ada perbedaan yang signifikan antara RX 480 dengan RX 580. Game selanjutnya adalah Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition dengan graphic settings ultra namun dengan hairworks mati karena mengincar bench yang adil. Di resolusi 1080p, average frame rate itu berada di 65 fps dengan minimumnya 44. Sedangkan di resolusi 1440 berada dengan cukup nyaman di 47 fps dan minimumnya di 37. Di resolusi 1440p perbedaannya itu cukup jauh dibandingkan dengan RX 480, bisa sampai 5 fps atau 7 fps. Tapi ini bisa karena update driver yang gue belum benchmark ulang untuk RX 480 Red Devil gue yang udah lama gue posting, tapi promising untuk performanya di Witcher 3. Game terakhir adalah Watch Dogs 2 Graphic Settings Ultra dengan SSAO dan SMAA. Di resolusi 1080p mendapatkan average 49 dengan minimumnya 35 fps. Sedangkan di resolusi 1440 mendapatkan average fps 34 dan minimumnya 22. Performanya ini masih mirip banget dengan RX 480. Di resolusi 1440p masih dengan cukup nyaman. Di high kalian bisa main dengan lebih nyaman di atas 40 fps dengan stabil. Sekarang kita lanjut ke game-game DirectX 12. Game pertama adalah Rise of the Tomb Raider di very high dengan FXAA. Di 1080p mendapatkan average 82 fps dan minimumnya 50. Sedangkan di resolusi 1440 kalian mendapatkan average fps itu 56 dan minimumnya 35. Di DirectX 12 makin kecil kelihatan perbandingannya dibandingkan dengan RX 480. So kita lanjut ke benchmark lainnya. Game selanjutnya adalah Battlefield 1 dengan ultra quality preset di DirectX 12. Di resolusi 1080 mendapatkan average 96 dan minimum itu 55. Sedangkan di resolusi 1440 mendapatkan average 74 dan minimumnya di 39. Nah, di game-game yang netral AMD ini performanya cukup meningkat dibandingkan dengan 480. Kenaikan core clock di sini membuktikan bisa memberikan dorongan yang cukup berarti dan sangat terlihat di resolusi yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke game terakhir dengan DirectX 12, yaitu adalah DSX Mankind Divided dengan high quality preset tanpa MSAA. Di 1080 mendapatkan average 70 dan minimumnya itu 41. Sedangkan pada resolusi 1440 mendapatkan average 45 dan minimumnya itu di 29 fps. Di game ini perbedaan antara 480 dengan 580 ini sangat minim. Bisa gue bilang performanya ini hampir sama banget dengan R9 390. Jadi bisa dibilang bahwa 580 ini sangat patchy terutama untuk DirectX 12-nya. Di sini kita bisa lihat ada performa dia yang lebih tinggi, ada yang sama atau bahkan sama persis. Dan yang terakhir adalah game dengan Vulkan API Doom dengan graphic preset ultra dengan TSSAA 8 kali mendapatkan average 130 fps dan minimumnya mendapatkan 95. Di resolusi 1440 mendapatkan average 88 dengan minimumnya 60. So tendensi AMD menang di DirectX 12 maupun Vulkan mulai kelihatan di sini walaupun sebenarnya ini belum representatif atas semua game-game DirectX 12. So summary-nya di harga 3,9 adalah termurah kedua
di bawah Sapphire. Gue pribadi bingung penempatan ini sebenarnya untuk di mana, karena ini adalah kompetitor untuk GTX 1066GB, GTX 970, atau ya sebenarnya RX 480 juga, dan performanya hampir percis dengan VGA lama gue yaitu R9 390. So VGA ini cocok banget untuk 1080 dan 1440, bahkan gue bisa bilang bahwa lebih baik di 1440. Tapi dengan harganya gue rasa lebih cocok lagi buat kalian yang main di 1440. Tapi kalau kalian misalnya masih main di 1080, gue jauh prefer RX 470 atau RX 570. Harganya sama dengan RX 480 waktu pertama kali launching. Jadi kalau kalian mau upgrade dari R9 380 atau Nvidia generasi GTX 960 atau 970 dan kalian ini mau main di 1440p, ini pilihan yang paling tepat menurut gue. Selebihnya buat yang masih stay di 1080, gue tetap prefer 470 atau RX 570 karena akhir-akhir ini gue pernah ngecek bahwa nawarin ke teman untuk upgrade ke RX 470 dan ternyata susah atau sulit untuk dicari. Jadi memang kemungkinan besar kalian akan jauh lebih mudah mendapatkan RX 570. So sekian dari gue Sony, thank you guys for watching and I'll see you guys next time.